Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Maka jangan pernah merasa diri kita baik, apalagi merasa lebih baik daripada orang lain. Kita nggak pernah tahu kalau suatu saat kita akan berubah menjadi jelek. Understand? Setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Maka kalau kita melihat orang yang sekarang ini sepertinya buruk, jangan diremehkan, jangan dihina. Kita nggak tahu kalau suatu saat dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada kita. Harus mau kerja. Maaf, baru jadi ustadz tingkat RT nggak mau kerja, jaga ke amplopan, nggak boleh. Pengen rezeki yo kerja. Rasulullah ngasih contohnya kerja. Ojo mik silo muter tasbih. Rasulullah kalau nggak punya duit utang. Makanya umat Rasulullah yang baik kalau lagi nggak punya duit utang. Jangan ngemis, jangan nyolong, jangan korupsi. Rasulullah kalau nggak punya duit utang. Maka umat Rasulullah yang baik kalau nggak punya duit utang, kalau sudah punya duit bayar, kalau duitnya banyak ngasih, gitu loh. Paham ya? Loh, Bapak Rasulullah pernah Pak ditagih hutang Pak, padahal waktu itu belum jatuh tempo, masih kurang beberapa hari. Pulang sholat jamaah, waktu itu Rasulullah didampingi Sayyidina Utsman bin Affan. Di tengah jalan dihadang sama orang, ditagih hutang. Hei Muhammad, bayar hutangmu, aku butuh duit. Kata Rasulullah, lo kan belum waktunya bayar perjanjian kita. Nggak peduli, aku butuh duit, bayar. Sayyidina Utsman tersinggung, ini orang nggak punya adab, nagih hutang di tengah jalan, lagian belum waktunya bayar. Yang ditagih Rasulullah pula. Marah nian ini Sayyidina Utsman. Apa marah nian? Wis pokoke isoku ya mau nian kuwi. Langsung Sayyidina Utsman bilang gini, berapa hutangnya Rasulullah? Dibayar cash sama Sayyidina Utsman, gitu loh. Maka sekda yang baik itu sekda yang mau bayar hutangnya kiai, gitu. Itu Pak Sekda. Lah kan Sayyidina Utsman bayari hutangnya Kanjeng Nabi, gitu. Sebagai manusia Rasulullah yang nikah, punya istri, punya anak, berkeluarga. Rasulullah sebagai suami Pak pernah diomeli istri. Kanjeng Nabi itu pernah diomeli istri, apalagi Kanjeng Abdullah Sani. Loh, itu memang sengaja disetting begitu sama Allah biar jadi contoh bagi umatnya, gitu loh. Kanjeng Nabi aja diomeli istri, apalagi kiai, belenger. Loh, itu ceritanya kan gini, Rasulullah itu habis mimpin rapat persiapan mau perang Tabuk gitu. Nah, karena rapat itu sangat penting sehingga Rasulullah pulang terlambat. Waktu itu giliran ke rumahnya Sayyidah Aisyah, kira-kira terlambat 1 jam lah. Nah, Sayyidah Aisyah nunggu udah lama, ini ditunggu nggak datang-datang, ditunggu nggak pulang-pulang. Begitu Rasulullah pulang, ketuk pintu, Assalamualaikum ya Humaira. Itu panggilan mesra Rasulullah ke Sayyidah Aisyah kan, ya Humaira, wahai yang cantik putih kemerah-merahan. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik putih kemerah-merahan. Kalau di sini ada nggak ya? Coba kayak mana ya? Pak, sebentar, izin Pak Wagub. Ini kesempatan saya ya nek pas kayak gini. Bentar, ada apa enggak? Iku lemu yang ngacung. Mosok Aisyah gembrot ngono.
Gak isin. Ndak sebentar, mana ya, ada enggak ya? Nggak ada. Nggak aduh. Bukan berarti ibu-ibu ndak cantik sih ibu-ibu, tapi kalau dibanding Sayyidah Aisyah, serius kamu nggak level tahu. Memang cantik banget. Ini Rasulullah ketuk pintu uluk salam, assalamualaikum ya Humairah, orang lagi jengkel, gak dijawab. Buka pintu langsung Rasulullah dikata-katain, anta idda'aita annaka nabiyyun. Anda ini toh yang katanya nabi kok suka telat gitu. Lo Rasulullah diomelin kayak gitu gimana sikapnya? Marah? Enggak. Fa'adhara btisaman latifan. Rasulullah menampakkan senyum yang sangat lembut. Ilmu para suami, bapak-bapak, kalau istri lagi ngomel jurus ampuhnya senyumin aja. Loh iya Pak, istri ngomel marah-marah, kalau bapak imbangi, wah malah parah Pak. Maka kalau pakai ilmunya Rasulullah, ketika istri suami udah paling mau wedok mau gendeng ngono tok. Emang kalau dalam agama istri lagi marah, lagi cerewet itu nggak boleh dinasehati Pak. Kalau dinasehati malah rusak, kalau dinasehati malah parah. Karena istri yang lagi ngomel-ngomel, marah-marah itu kayak penyakit gudik Pak. Itu kalau digaruk-garuk malah rata itu Pak. Loh iya, loh apa nggak boleh dinasehati? Boleh, tapi jangan pas marah itu, jangan pas ngomel-ngomel itu, malah parah nanti. Tunggu kalau situasinya udah reda, udah dingin, nyantai. Itu paling ampuh itu kalau sama dikasih duit itu Pak, itu paling ampuh itu. Lah kalau istri lagi ngomel, lagi marah-marah, suami nasihati secanggih-canggihnya suami nggak bakalan bisa menasihati istri yang lagi marah. Belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai Mas Kardam, istri lagi ngomel marah-marah dinasihati suami langsung bisa sembuh. Nggak ada ceritanya, walaupun suaminya seorang kiai. Istri kalau lagi ngomel marah gondok itu dosa besar Bu. Wong istri suaranya lebih tinggi daripada suara suami aja itu udah dosa, apalagi marah-marah nentang-nentang sama suami, dosa Bu. Nah suami kondisi kayak gitu terus mau nasihati, kamu itu istri, tanggung jawabku dunia akhirat kamu. Jangankan kamu berani sama aku, suara kamu lebih keras, lebih tinggi daripada suara aku, dosa besar. Sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata si istri, pret gitu. Lah ini ada hadis Nabi dipret, yang salah siapa? Ya suami. Udah tahu istri kondisinya kayak gitu dikasih hadis, malah dosa Pak. Ingat, semua dosa istri itu menjadi tanggungan suami. Mikir, dosa-dosa istri itu tanggungan suami. Sebelah sini seneng nih. Besok-besok kalau ribut sama suami gegeran, kata wani aku dosa kon, gak popo dosaku tanggunganmu wek. Emang iya kok. Makanya Rasulullah ketika istrinya ngomel misalnya, Rasulullah senyum. Rasulullah pernah ngambek? Ya pernah. Ngambeknya Rasulullah ketika diomeli istri itu ke masjid, sholat, iktikaf, zikir. Kalau bapak-bapak kan ngambeki diomeli istri ngambeknya warungnya rondo. Ya parah Pak. Halo? Oke gini, saya hendak menyampaikan bahwa Rasulullah itu manusia, dari sisi beliau manusianya dulu, nanti tidak seperti umumnya manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai manusia, Rasulullah pernah sakit Pak. Rasulullah pernah sakit. Makanya kalau tadi beliau Pak Wagub begitu ketemu saya kan kangen, udah lama. Dulu
Saya sering ketemu beliau waktu masih wakil wali kota, ketemu lagi wakil gubernur. Ya salahnya namanya Sani, jadi orang kedua terus. Nah ya kalau pengen jadi orang pertama ganti Awal namanya. Jadi Abdullah Awal, jangan Abdullah Sani. Iya tetap jadi kedua, tetap. Wes takdire ngono wis kon dukuran. Beliau cerita diuji sakit, ya namanya manusia. Rasulullah juga pernah sakit. Rasulullah kalau sakit berdoa mohon kesembuhan kepada Allah dan ikhtiarnya berobat. Maka kita umat Rasulullah kalau lagi sakit berdoa mohon kesembuhan kepada Allah dan harus mau berobat, itu ikhtiarnya. Jangan pasrah aja. Wah penyakit ini yang bikin Allah, sehat yang bikin Allah. Kalau Allah menghendaki sembuh nggak usah berobat, padahal penyakitnya udah parah. Kalau Allah menghendaki sembuh padahal penyakitnya udah parah, nggak mau berobat, insya Allah modar. Rasulullah berobat. Ini emang ditampakkan sifat basyariahnya oleh Allah agar bisa dicontoh oleh kita sebagai umatnya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, Rasulullah itu pernah kena sihir, tembus. Nah kalau dalam bahasa sekarang ya pernah kena santet, tembus. Emang dibikin gitu sama Allah. Itu ceritanya gini, Rasulullah itu sakit lumayan lama, udah berobat, panggil tabib, ahli kesehatan, gak sembuh. Lama beliau sakitnya, lumayan lama. Datang malaikat Jibril ngasih tahu, ya Rasulullah, penyakitmu ini bukan penyakit biasa, engkau kena sihir. Di belakang rumahmu itu ada batu besar, di bawahnya ada benda itu diikat dengan 11 ikatan tali. Ambil itu benda, lepas tali ikatannya, maka penyakitmu akan sembuh segera. Sini aku yang ngudari. bablas dipegang sama Sayyidina Umar, begitu mau dilepas ternyata nggak bisa. Aduh kok alot ternyata gitu. Sayyidina Umar pun nggak mampu. Turun malaikat Jibril membawa wahyu, ya Rasulullah, itu tali sihir, bacakan ayat-ayat ini maka semuanya akan lepas. Malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu surat Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dua surat turun sekaligus, dan ini satu-satunya peristiwa dalam sejarah nuzulul Quran. Dua surat yang diturunkan sekaligus, Muawwidzatain ini, maka dinamakan Muawwidzatain, artinya dua perlindungan. Selain ini nggak pernah terjadi Bapak Ibu, ada dua surat kok turun sekaligus, itu nggak pernah ada. Walaupun itu ayat-ayatnya pendek-pendek, suratnya pendek, ya satu surat, bahkan kadang-kadang cuma satu ayat, dua ayat, tapi ini langsung sekaligus dua surat diturunkan, menunjukkan bahwa ini istimewa. Nah surat Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu jumlah ayatnya 11 ayat, sama seperti jumlah tali ikatan sihir tadi. Setiap dibaca satu ayat talinya lepas satu. Qul a'udzu birabbin nas, lepas satu talinya. Malikin nas, lo tali lepas yo tar masuk crut ngono yo. Lo ceramah yang mahal ini kan kayak gini ini. Ilahin nas, lepas talinya. 11 ayat dibaca, 11 tali ikatan sihir itu lepas semua, langsung sembuh seketika Rasulullah. Para jamaah, semenjak peristiwa itu, setiap mau tidur Rasulullah pasti membaca Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas.
kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, terus diusap-usapkan ke sekujur tubuhnya. Ini untuk perlindungan. Oh, ndak usah pergi ke dukun entek-enteki gula. Rasulullah setiap mau tidur setelah peristiwa itu, para jamaah, beliau selalu membaca muawwidzatain, ya di samping zikir dan doa-doa yang lain. Muawwidzatain nggak pernah ditinggal, dibaca kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, kemudian diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Nah saiki sampean udah tahu ya gitu ae nggih. Ini dilanjut apa enggak ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, ini dari sisi Nabi Muhammad adalah manusia. Nah sekarang istimewa, beliau tidak seperti umumnya manusia. Gini loh Bapak Ibu, sebagai manusia Rasulullah ya makan, kita manusia kita juga makan, tapi bedanya di mana? Rasulullah itu kalau nggak benar-benar lapar nggak makan. Nah kalau kita kan meskipun nggak lapar, di pengajian aja ada yang masih makan, itu orangnya itu loh jilbab hitam itu loh. Lewong sini peten tengan kok situ ayu ngeragas. Rasulullah ketika makan sebelum kenyang sudah berhenti. Lah kita kalau makan meskipun udah kenyang nggak berhenti, apalagi ketemu makanan yang enak, betul? Ya Allah, itu bedanya kita dengan Rasulullah. Sama makannya tapi beda. Rasulullah kalau nggak benar-benar lapar nggak makan, kita meskipun nggak lapar mau makan. Rasulullah ketika makan sebelum kenyang udah berhenti. Kita sekalinya makan walaupun udah kenyang nggak berhenti, makanya kita gampang sakit. Coba kalau urusan makan ini kita mau pakai teorinya Rasulullah, dijamin nikmat, dijamin sehat. Seperti apa Rasulullah kalau makan? Jangan makan sebelum benar-benar lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Dijamin nikmat walaupun menunya sederhana. Kenapa? Karena benar-benar lapar. Halo? Ini didengerin apa enggak toh? Coba Bapak Ibu kalau lagi sakit periksa ke dokter biasanya dinasihati apa? Jangan makan ini, jangan makan gini, jangan makan itu. Nggih napa nggih? Ya karena rata-rata penyakitnya orang sekarang itu kebanyakan. Rasulullah kalau makan itu sedikit dan sedikit. Nah kita kalau makan banyak dan banyak. Kalau bisa pakai 3 jari oke. Kayak Rasulullah yang dimakan kan daging, roti, kurma, enak pakai 3 jari. Lah sampean makan soto, lah kalau pakai 3 jari ya soto semangkok bisa 4 bulan. Jadi gini ya, mencontoh Rasul itu ada yang harus persis, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dirubah. Tapi ada yang situasional, kayak ini tadi. Ya lihat-lihat itu loh, kalau nggak ngerti situasional, kita nggak harus persis pakai 3 jarinya, tapi sedikit dan sedikit. Kayak gini Bapak, maaf, Rasulullah pakaiannya jubah, sorban. Nah kita nggak harus nyontoh persis seperti itu. Undang-undang dalam berpakaian itu yang penting 1 nutup aurat, 2 suci, 3 sopan. Soal model terserah. Lalu Rasulullah pakai jubah, pakai sorban. Ingat, yang pakai jubah, pakai sorban bukan hanya Rasulullah. Abu Jahal ya pakai jubah, pakai sorban. Berarti sama, beda.
pakai sorban, pakai jubah, wajah cerah, senyum indah, bersahabat, baik dengan siapapun, ramah, itu Rasulullah. Jubahan, pakai sorban, wajah angker, kereng, nyaprut, besengut, betutut, ngamuan, Abu Jahal, gitu loh. Apa nggak boleh kita pakai jubah? Bagus, tapi lihat-lihat. Sholat berjamaah pakai jubah, keren. Jumatan pakai jubah, top. Manjat kelapa pakai jubah. Ini belum dapat kelapa ya, kelapamu 2 itu meletus semua itu. Malah sapi kulane puklek. Jadi polisi pakai jubah, afdol ya Rasulullah pakaiannya jubah, ini sunnah. Akhirnya polisi pakai jubah semua. Ada maling nggak bisa ngejar polisinya, malingnya udah lari jauh, polisinya nyungsep, gitu loh. Paham? Ini yang dimaksud situasional. Kita mencontoh Rasulullah, nggak harus plek. Semoga-moga paham. Ini sama tapi beda. Apalagi sebagai manusia Rasulullah tidur, kita manusia juga tidur, tapi beda. Bedanya di mana? Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, hatinya tetap terjaga, sadar penuh. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil aynani lam yanami ya rabbi bil qasida waghfir lana ma maqaya wasi'an karami maulaya sholli wasallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi ya syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali. Allahumma sholli ala Muhammad. La tungkiril wahya min ru'yahu, jangan pernah kau ingkari wahyu yang didapat dari mimpinya Rasulullah. Karena Rasulullah kalau tidur, qalban idza namatil ainani lam yanami, ketika kedua mata terpejam, hatinya tetap sadar penuh. Fadil Kiai, hatinya tetap terjaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah semuanya fokus ke aku dong, kita waktunya tinggal 10 menit. Rasulullah tidur, kita juga tidur, tapi beda. Halo? Fokus ke aku dong. Rasulullah kalau tidur, Bu, hanya kedua mata beliau yang terpejam, hati tetap sadar, tetap terjaga. Lah nek wong Jambi sekalinya tidur total blek sek, innalillahi, ada petir lo nggak denger, sampai kaki dikerikiti tikus lo nggak sadar. Rasulullah kalau mau tidur berwudu, ini mengajari kepada kita usahakan tidur keadaan suci dari hadas. Para jamaah, kita juga harus gitu kalau mau tidur wudu. Lah nanti tengah-tengah tidur kok batal, tutetot prot, bukan urusan kita. Yang penting ikhtiarnya mau tidur. Nah tengah-tengah tidur kok tutetot prot, lah kan suara kentut tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya kecil tipis ya tit gitu, kalau tanggung sedeng ya tet, wis kandel lombo. Emang beda-beda kok. Rasulullah kalau mau tidur, Bapak Ibu, berzikir, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir, berdoa terus sampai beliau tertidur. Sama nggih? Bapak Ibu juga gitu nggih?
percaya saya, ini yang hadir di sini kalau mau tidur juga zikir doa, zikir doa, zikir doa. Bahkan orang Jambi udah terkenal agamanya, terkenal Islamnya, terkenal agamis sekali. Kalau mau tidur masyarakat sini itu baca kitab semua. Nah, kitabnya Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Rasulullah kalau tidur posisinya istiqomah, beradab. Ala jambil aiman mustaqbilal qiblah, miring kanan hadap kiblat. Jadi kalau di sini berarti kepala di utara, kaki di selatan, miring kanan hadap kiblat. Telapak tangan kanan ini dipakai bantal pipi sebelah kanan sini. Meskipun udah pakai bantal, telapak tangan kanan tetap dipakai bantalan gini, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Mulai sampai bangun posisi tidurnya Rasulullah nggak berubah, karena Rasulullah tidur nggak pernah lama. Nah, sampean juga bisa niru berangkatnya, tapi tengah-tengah tidur wis nggak karu-karuan. Berangkatnya bisa miring kanan hadap kiblat, telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Tengah-tengah tidur malang megong, mekangkang metingkring, tangan nih operasi sampai Gunung Kerinci, bahkan satunya melakrak sampai jauh hutan Jawa Tengah. Kok ada yang nyari hutan Jawa Tengah itu yang mana? Lah karena gini, seringkali kita mau tidur itu nggak zikir, nggak doa, nggak zikir, nggak doa, mimpinya itu mimpi nggak karu-karuan. Coba upayakan Bapak Ibu tidur dalam keadaan suci dari hadas, berzikir berdoa sebelum tidur. Ini hikmahnya, kalaupun mimpi, insya Allah mimpinya mimpi yang bagus-bagus, mimpi yang berkah. Kalaupun Allah menakdirkan mati, insya Allah husnul khotimah. Sing amin koyoke wis kepingin. Kakean utang. Lah kan mau tidur berzikir berdoa, berzikir berdoa. Kalaupun Allah menghendaki diwafatkan dalam tidur, insya Allah husnul khotimah. Itu loh. Lah mau tidur nggak zikir, nggak doa, nggak berzikir, nggak berdoa, makanya mimpi ya nggak karu-karuan lah. Ibu diamalkan Bu nggih? Jadi kalau mau tidur usahakan wudhu, kemudian berzikir berdoa, berzikir berdoa. Insya Allah nanti mimpinya mimpi indah, mimpi bagus lah. Mimpi pergi haji, mimpi berangkat umroh, mimpi melihat Ka'bah, mimpi ziarah ke makam Rasulullah, mimpi memandang matahari, mimpi mangku rembulan, mimpi mangku Abah Anza. Sampean mau tidur nggak zikir, nggak doa, mimpimu ya diberki gendruwo, mimpi kecelakaan, mimpi nggak enak-enak itu. Dah gini, tak kasih contoh lagi, ini baru yang pertama ya. Sebagai manusia Rasulullah ya berkeringat kayak kita manusia, kita juga berkeringat, tapi beda. Keringat Rasulullah wangi, keringat Rasulullah harum, padahal zaman itu belum ada parfum. Keringat Rasulullah harum, digawe rebutan. Lek keringatmu super kecut, kena dikit tambahnya sayur asem nek keringetmu. Sebagai manusia Rasulullah ya kencing, kita manusia juga kencing, tapi beda. Rasulullah kalau kencing ndak ada baunya sama sekali dan tidak berbekas, begitu keluar lep, lenyap ditelan alam. Halena uyuhmu pesinge fidini wa dunya wal, apalagi habis makan jengkol wis kadung muntuk-muntuk sama tapi beda gitu loh. Paham gak ini? Sebagai manusia Rasulullah ya berludah Bapak Ibu, kita manusia juga berludah, tapi beda. Air ludahnya Rasulullah itu bisa jadi obat yang mujarab. Lah nek ludahmu virus. Ingat gak peristiwa hijrah? Rasulullah hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah.
didampingi sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dikejar-kejar orang kafir mau dibunuh, bersembunyi dan istirahat di dalam goa. Dibersihkan itu goa agar istirahatnya nyaman, kemudian lubang-lubang yang ada di dinding goa itu ditutup semua, khawatir kalau ada binatang berbisa. Setelah dipastikan aman dan nyaman untuk istirahat, masuklah Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke dalam goa. Saking capeknya Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq bersandar di dinding goa sambil pahanya mangku kepala Rasulullah. Nah, tengah-tengah Rasulullah tertidur di dalam goa itu, rupa-rupanya ada satu lubang di dinding goa yang kelewatan nggak ditutup. Tiba-tiba dari lubang itu ada kepala ular yang berbedunduk, beruntup-untup itu, bermetungul, tidak berani, takut ganggu istirahatnya. Sementara kalau dibiarkan nanti ular keluar gigit Rasulullah, bahaya, itu ular berbisa. Coba kalau sampean, hei ular bangun, hei ular, mesti gitu. Abu Bakar Siddiq enggak. Apa yang beliau lakukan? Refleks, itu lubang ditutup pakai tangannya, plek, dan tubuhnya tidak bergerak, takut Rasulullah terganggu istirahatnya. Lah namanya ular kepengen keluar bapak, ditutup lubangnya, gigit, cetet, bisa langsung menjalar ke tangan Abu Bakar Siddiq, bengkak, membiru, gemeter tubuh Abu Bakar Siddiq, menahan sakit, luar biasa sakitnya, karena yang gigit itu ularnya gede, ular Arab, gede, ular Arab kok. Nah ular sini kan kecil, lungkil-lungkil. Ular Arab tuh bu, ya gede. Nah ini rupa-rupanya Abu Bakar tubuhnya gemetar, keringat bercucuran. Ada keringat Abu Bakar Siddiq yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah, dipandang wajah sahabatnya yang gemetar dan pucat itu, ditanya, kamu kenapa? Sambil terus tangannya nempel ke dinding goa nutup lubang tadi, masih digigit ular, menahan sakit. Abu Bakar jawab, menutup-nutupi, enggak apa-apa. Nah, sambil nahan sakit kok. Kamu pucat, kamu sakit ya? Enggak. Kamu takut? Enggak. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Kok pucat gemeter, kenapa? Ya karena didesak terus sama Rasulullah, akhirnya ngaku, ini loh gigit ular. Begitu Rasulullah tahu dipegang itu tangan Abu Bakar Siddiq, kemudian diludahi. Cuh, ayo prakteknya, ada yang maju satu tak? Gini prakteknya, pegang tangannya diludahi, cuh, sembuh seketika. Jadi ludahnya Rasulullah itu obat bu. Nek ludahmu salah naruh, panjang urusannya. Betul? Coba kalau berani bapak ngeludah, taruh di depan sekda, ndak pulang namanya. Loh, salah naruh bahaya, kita nggak tahu aja, lagi jalan ada orang di belakang, kita ngeludah, kan kita nggak tahu, pakai ludah gede, terus plek di wajahnya, bisa musuhan sampai anak cucu gara-gara salah naruh ludah. Gini, kita manusia, Rasulullah manusia tapi beda, karena beliau Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Bareng sekali lagi nah saya ini ditambahi ketuhanan yang maha esa. 1, 2, 3 ketuhanan. Nah jadi kudu hafal Pancasila. Bukti kalau Rasulullah bisa sampai ke ranah intelektual ketuhanan. Coba Bapak Ibu saya tanya, tolong dijawab. Bapak Ibu percaya nggak sama Allah? Percaya nggak sama Allah? Sudah pernah melihat Allah? Kok percaya? Nggak pernah ngelihat kok. Percaya nggak kalau orang mati itu ruh dan nyawanya dicabut sama nama malaikat Israel? Percaya malaikat Israel itu ada? Percaya? Udah pernah ketemu?
Siapa yang pengen ketemu angkat tangan, tak fatihai sekarang. Coba Bapak Ibu percaya nggak ada alam barzah? Udah pernah ke sana? Rencananya kapan? Coba Bapak Ibu, dunia ini akan hancur binasa, namanya kiamat. Percaya apa enggak? Terus kiamat itu tanggal berapa? Tahun berapa? Kok percaya? Coba kita pikir. Sampean-sampean Bapak Ibu percaya sama Allah padahal nggak pernah ngelihat Allah, kok percaya? Percaya ada malaikat Israel padahal nggak pernah berjumpa? Percaya ada alam barzah padahal belum pernah jalan-jalan ke sana? Percaya kalau dunia ini akan hancur, namanya kiamat, padahal juga nggak ngerti tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Kok percaya? Karena yang membawa berita itu bukan manusia sembarangan. Yang membawa berita itu adalah manusia yang bisa sampai pada ranah intelektual ketuhanan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berkata berdasarkan keinginannya sendiri, semuanya atas petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang yang kedua, aduh ini nggak selesai ini. Apa alasan Nabi Muhammad dijadikan teladan? Alasan yang kedua, karena Nabi Muhammad itu baiknya menyeluruh dan sempurna, meliputi semua aspek kehidupan. Rasulullah itu baik total, sedikit pun nggak ada jeleknya. Baiknya Rasulullah itu stabil, dinamis, baik tok isinya, ndak ada jeleknya sedikit pun. Halo? Ya Allah, kalau kita sebaik-baiknya kita pasti ada jeleknya, betul? Semangat dong, dilanjut nggak ini? Sebaik-baiknya kita pasti ada jeleknya. Kalau Rasulullah itu baik, terbaik, dan nggak ada jeleknya sama sekali. Nah kalau kita ini kan yo ada baiknya, ada jeleknya. Jawab tuh sayang. Kalau kita ini semua ada baiknya ya ada jeleknya, termasuk yang ceramah ini ya ada baiknya, ada, malah kalau dihitung beneran jujur-jujuran yang ceramah ini baiknya sama jeleknya lebih banyak. Matur suwun, makasih, makasih. Ya tahu gini nggak dateng aku. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Kalau diterjemahkan singkat-singkat gini, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Maka jangan pernah merasa diri kita baik, apalagi merasa lebih baik daripada orang lain. Kita nggak pernah tahu kalau suatu saat kita akan berubah menjadi jelek. Understand? Setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Maka kalau kita melihat orang yang sekarang ini sepertinya buruk, jangan diremehkan, jangan dihina. Kita nggak tahu kalau suatu saat dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada kita. Dan bagi yang sekarang masih buruk-buruk yang di belakang itu, jangan putus asa untuk terus berjuang menjadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggak ya ini? Atau kalau dalam bahasa sederhana gini ya, setiap orang baik pasti pernah buruk dulunya, dan setiap orang buruk bisa menjadi baik. Masih belum paham? Oke. Pak Wakil Bupati, beliau ya pejabat, ya kiai, ya umarok, ya ulama. Jawab semuanya, beliau ini orang baik apa orang baik? Buruk apa baik?
Baik apa buruk? Baik apa baik? Alhamdulillah sudah disaksikan bersama-sama. Berarti beliau orang baik. Selanjutnya mari sama-sama kita berangkatkan ke pemakaman untuk, loh kan beliau orang baik. Tapi sebaik-baiknya beliau Pak Wakil Gubernur pasti dulu pernah buruk. Saya tahu pernah mengecewakan seseorang, padahal udah diberi janji-janji manis, ternyata ditinggalkan. Dulu waktu mondok beliau pernah pakai sandal temennya nggak bilang-bilang. Kalau di pesantren namanya nggak. Beliau orang baik tapi pasti pernah buruk. Dulu waktu masih mondok di warung itu ngambil pisang goreng 5 bayar 3. Dulu pernah nyuri mangga. Waktu kecil Pak Sekda gitu loh. Halo. Nah, setiap orang buruk itu ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Oke lah, Rasulullah itu sempurna baiknya di semua lini kehidupan, maka Rasulullah bisa menjadi teladan bagi siapapun. Siapapun orangnya, apapun profesinya, apapun status sosialnya, latar belakang kehidupannya, Rasulullah bisa menjadi teladan baginya. Saya guru, Rasulullah juga guru. Bu'istu mu'alliman, aku diutus ini untuk menjadi guru, kata Rasulullah. Rasulullah juga ngajar, mendidik sahabat-sahabatnya, mendidik santri-santrinya. Maka guru yang baik kalau pengen barokah, contohlah Rasulullah sebagai guru. Rasulullah bisa menjadi contoh guru. Aku petani, loh, Rasulullah ya bercocok tanam, nanam anggur, nanam korma, makmur, subur, barokah. Maka petani yang baik kalau pengen berkah, contohlah Rasulullah sebagai petani. Aku bakul, aku pedagang, Rasulullah pedagang ulung, masih umur 12 tahun udah lintas negara sampai ke negeri Syam, ekspor impor. Maka pedagang kalau pengen baik, kepengen barokah, contohlah Rasulullah sebagai pedagang. Aku polisi, aku tentara, Rasulullah militer, Rasulullah jenderal, bahkan maha jenderal. 27 kali perang Rasulullah langsung mimpin dan berada di garda terdepan. Itu kalau dalam ilmu tarikh namanya ghazwah, peperangan yang langsung diikuti dan dipimpin Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak ikut namanya sariyah. Alah, tak terang dong ini ya gak cetok sangat. Insya Allah susah ngomongi orang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik tapi kok agak on kayak gini ya. Enggak, jangan marah kalau saya bilang kayak gitu. Itu bahasa cintanya saya. Kalau yang udah sering nonton di YouTube insya Allah nggak kaget. Ya udah kayak gitu omongannya orang ini. Tuh, itu bahasa cinta. I love you semuanya. Sing tuwek gak usah. Kadang kumat asam urate kok. Rasulullah maha jenderal, maka militer yang baik, contoh Rasulullah sebagai militer. Apalagi aku dai, loh Rasulullah ya dai jelas. Aku politisi, Rasulullah politisi ulung, tidak ada yang bisa mengalahkan strategi politiknya Rasulullah. Aku pemimpin, Rasulullah pemimpin dunia akhirat. Maka kalau pengen jadi pemimpin yang baik, contohlah Rasulullah sebagai pemimpin. Apa politiknya Rasulullah? Ya politik keumatan, betul-betul politik keumatan, betul-betul membela umat. Bahkan hidupnya Rasulullah dipertaruhkan untuk umatnya sampai menjelang wafat. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Jadi kalau pemimpin sekarang ya wargaku, 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 rakyatku, 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 masyarakatku, 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 harus makmur, harus sejahtera. Rasulullah itu umatku, 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 harus selamat semua, harus mulia semua, harus surga semua, jangan sampai ada satupun yang masuk neraka. Itu prinsipnya Rasulullah. Biar aku menderita asal umatku bahagia. Kalau ada penderitaan, aku yang pertama merasakan derita, umatku jangan. Kalau ada enaknya, umatku harus enak duluan, aku nggak kebagian enak, nggak apa-apa. Itu Rasulullah. Sekarang nyari pemimpin yang kayak gini gampang apa gampang?
Loh, pertanyaannya gampang apa gampang aja, jawabannya angel. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Sekarang kalau ada gak enaknya, rakyat yang merasakan duluan, nek perlu rakyat dikorbankan. Kalau ada enaknya, ya pemimpinnya yang jemblung duluan, gendut-gendutan rekening pakai nama orang pula, rakyat belakangan biar nggak nangis. Ya kayak anak kecil kasih permen, rakyat kasih BLT, bantuan langsung tukaran, kasih bansos, bantuan supaya oleh suara. Halo? Nah, maka kalau pemimpin pengen bahagia, contoh Rasulullah sebagai pemimpin, aku nggak jadi apa-apa itu, aku cuma kepala keluarga. Rasulullah juga kepala keluarga, maka membina keluarga bahagia, contoh Rasulullah. Bapak maaf ya, misalnya bapak pengen membina keluarga bahagia, nyontoh Nabi Isa, nggak bisa pak. Nabi Isa kan nggak nikah sampai diangkat ke langit. Lah mencontoh keluarga bahagia nyontoh Nabi Isa ya nggak bisa. Orang Nabi Isa ndak nikah sampai diangkat ke langit. Tapi besok akhir zaman Nabi Isa akan turun ke bumi menjalankan syariat Nabi Muhammad, bukan syariatnya Nabi Isa. Ditugasi membunuh Dajjal dan Nabi Isa akan nikah. Infonya gitu. Ya, masih sebatas info, sama-sama belum tahu kok. Tapi kalau sekarang membina keluarga bahagia kok mencontoh Nabi Isa, ndak bisa. Nabi Isa ndak berkeluarga, Nabi Isa kan ndak nikah. Maka ada orang yang punya anggapan ndak nikah itu ajarannya Nabi Isa, akhirnya dia ikut-ikutan nggak nikah. Ini menurut saya satu, rugi, dua, mubazir. Nah dikasih peralatan kok nganggur gitu ya. Jadi Rasulullah itu bisa dicontoh oleh siapapun. Tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna seperti Rasulullah, itu tidak ada. Paham? Paham? Nah, makanya Rasulullah menjadi teladan. Ketiga, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Ini yang paling penting. Sebab Rasulullah itu ucapannya adalah perilakunya, perkataannya adalah tindakannya. Rasulullah itu lesannya adalah hatinya, satunya kata dan perbuatan. Apa yang dikatakan dikerjakan. Nabi Muhammad itu prinsipnya gini, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku memerintahkan kepada kalian, aku adalah orang yang mengerjakan pertama kali. Itu bedanya dengan kita. Kalau Rasulullah memerintahkan sholat tahajud, sepanjang hidupnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud. Nah sekarang kan enggak. Kalau ingin mulia, diangkat derajatnya dunia akhirat, istiqomahkan qiyamul lail, jangan tinggalkan sholat tahajud. Yang ngomong sendiri nggak pernah sholat tahajud, ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang, mana orangnya? Oh yang pegang mic, ya usah apa-apa. Rasulullah kalau memerintah sedekah, nggak ada orang yang sedekahnya mengalahkan Rasulullah, itu nggak ada. Sampai digambarkan beliau kalau bersedekah itu seperti angin yang berhembus. Maksudnya angin yang berhembus itu nggak ada hambatannya, nggak ada nyendat-nyendatnya. Nah kita kadang-kadang sedekah tapi kayak knalpot bocor, orang pergi sholat Jumatan, rencana mau ya ngasih kotak amal itu loh, yang mau dimasukkan itu 2.000, keliru 50.000 loh, itu tenger-tengernya sampai 3 minggu. Ya Allah, maaf ya, maaf banget. Rasulullah kalau merintah kerukunan, Rasulullah paling rukun, bukan hanya dengan yang seakidah, dengan yang beragama lain. Maaf, Rasulullah juga punya tetangga Nasrani, Yahudi, Majusi. Loh ini tetangga yang Nasrani, Yahudi, Majusi sakit, dijenguk sama Rasulullah, dibawakan oleh-oleh.
kita itu gara-gara beda pilihan apa gitu, tetangga sebelah sakit itu aja nggak mau jenguk. Mbak, katanya tetangga sebelah sakit. Iya, udah seminggu nggak jenguk Mbak. Nanti malah salah paham. Mau itu lain. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Orangnya agak gemuk pokoknya. Ada ini orangnya pokoknya agak gemuk. Sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Kipasnya langsung diseleh ke. Ya itu orangnya, masuk tetangganya sendiri sakit ya gak dijenguk. Kita ini kadang-kadang cuma ngomong aja, maaf. Kita itu seringnya kayak gitu. Ya Allah, hanya merintah tapi nggak mau mengerjakan. Rasulullah itu apa yang dikatakan beliau kerjakan, satunya kata dan perbuatan. Ini waktunya udah habis durasinya. Rumahmu mana? Aku tak nginep situ nanti, tak ceritani sendiri sampai subuh. Nguarang. Makanya ini kalau kita disuruh bersaudara terus kerukunan penting sekali. Ayo coba ingat pesan Rasulullah, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbun. Kalian gak akan pernah bisa masuk surga kecuali kalian beriman, sebagus apapun ibadahmu. Tapi kalau nggak beriman nggak akan bisa masuk surga. Tahajud nggak pernah telat, tiap malam Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek cerai kalian. Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek cerai kal maneh. Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek cerai kal maneh. Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek. Baca Quran 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Top. Puasa Senin Kemis ndak pernah telat. Setiap hari Senin pasti nyenen, setiap hari Kemis pasti ngemis. Kalau nggak beriman nggak akan bisa masuk surga. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Kalian nggak dianggap beriman kecuali kalian mau rukun. Loh, rukun dengan siapapun. Ya dengan saudara, dengan keluarga, dengan orang lain, dengan siapapun, dengan musuh pun kita disuruh gitu. Ingat gak Rasulullah masuk ke daerah Taif? Waktu itu daerah Taif masyarakatnya masih kafir. Rasulullah dakwah, ajak-ajak iman, ajak-ajak nyembah Allah. Pidato belum 5 menit dilempari batu berdarah-darah Rasulullah. Kiai sekarang enak, pidato belum 5 menit itu dilempar jeruk, dilempar anggur, dilempar kelengkeng, dilempar batu. Rasulullah sama sekali tidak marah, malah didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjukmu kepada kaumku, mereka semua belum mengerti, maka mereka memusuhiku. Ya Allah ya Karim. Tuh ya, mudah-mudahan dengan momentum hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk semakin giat dalam berusaha mencontoh dan meneladani akhlak-akhlaknya Rasulullah. Karena memang yang diperintahkan untuk dicontoh dari Rasulullah itu adalah akhlaknya. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ya akhlak ini yang menyangkut ibadahnya, menyangkut akidah, keimanan dan tauhidnya. Coba Bapak Ibu, maaf, kalau Bapak Ibu pengen tahu siapa manusia yang paling tinggi derajatnya, jawabannya ya Nabi Muhammad. Kalau pengen tahu siapa manusia yang paling agung, paling mulia, jawabannya ya Nabi Muhammad. Kalau pengen tahu siapa manusia yang sama sekali nggak punya salah, nggak punya dosa, jawabannya Nabi Muhammad. Sudah dijamin surga tertinggi. Tapi coba bagaimana kalau Rasulullah melakukan ibadah? Seringkali
Beliau kalau melaksanakan qiyamul lail, beliau kalau melaksanakan sholat malam, kedua kaki beliau sampai bengkak-bengkak, saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud, sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Saya yakin jamaah Masjid Al-Falah ini juga kalau malam ada yang kakinya bengkak-bengkak, asam uratnya kambuh, bukan karena qiyamul lailnya. Loh, Rasulullah ditanya, kok sebegitunya, bukankah udah nggak ada dosa, nggak ada salah, dijamin surga, ibadah kok sampai begitu? Istri-istri Rasulullah yang lihat itu seringkali nggak tega, ibadah ya ibadah, tapi jangan segitu-gitunya. Apa jawaban beliau? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Justru aku diberi nikmat semacam ini, aku harus banyak bersyukur. Kedua, aku merasa sebagai hamba Allah yang sangat membutuhkan Allah. Aku ini hanyalah hamba, tidak punya daya apa-apa, tidak punya apa-apa tanpa pertolongan Allah. Makanya Rasulullah itu uripe tentrem ayem. Karena apa? Cantolannya kepada Allah itu kuat. Maka saya sering sampaikan, orang yang hidupnya paling tenang, paling ayem itu orang beriman. Kenapa? Orang beriman itu kuat sandarannya ke Allah. Dia nggak pernah merasa memiliki apapun, karena sadar sesadar-sadarnya semuanya kuasa Allah, semuanya milik Allah. Dia nggak merasa memiliki apapun. Kekayaan milik Allah, harta milik Allah, jabatan apapun itu semuanya hanya titipan, semuanya milik Allah. Saya ulang, duit, sawah, kebun sawit, tambang, tabungan, apalagi? Yus pokoknya semuanya, pangkat, jabatan, kedudukan, hakikatnya semuanya milik Allah. Orang beriman itu sadar sesadar-sadarnya, sehingga dia tidak pernah merasa memiliki apapun, maka hidupnya tenang, bahagia. Gini Bapak Ibu para jamaah, salah satu sebab orang susah, gelisah, sumpah, bingung, kacau itu karena apa? Merasa kehilangan. Orang susah, orang galau, orang stres, orang bingung, sumpah, itu sebabnya merasa kehilangan. Entah itu kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, kehilangan kesempatan. Kenapa dia merasa kehilangan? Sebab dia merasa punya, dikira kepunyaan dia. Lah orang beriman itu nggak ngerasa punya apa-apa, semuanya kepunyaan Allah, maka dia nggak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan apa? Wong tidak gablek apa-apa. Makanya wong nek imane kuat itu uripe tenang, pol tenangnya, dia nggak akan pernah merasa kehilangan, karena dia sadar semuanya milik Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun nggih? Nah, sampun, matur suwun semuanya.